Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anes Ingrawati, NPM 181110900152. Saya di sini dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 5B. Saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas kewirausahaan tentang cara mencari ide bisnis. Kadang orang dalam benak itu berpikiran tentang gimana ya cara mencari bisnis yang bisa menguntungkan. Nah, kadang juga orang itu menghabiskan waktunya untuk mengikuti sebuah usaha agar dia itu bisa memiliki ide untuk berbisnis yang bisa menguntungkan. Tapi cara tersebut sebenarnya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena masih banyak sekali alasan yang mereka belum ketahui gimana cara mencari bisnis yang bisa menguntungkan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alasan-alasan tentang berbisnis, yaitu ada 6 poin. Nah, yang pertama itu itu semua bisnis menguntungkan. Kenapa bisa itu? Karena nggak mungkin kan kalau bisnis itu tidak menguntungkan. Kadang itu di luar sana ada banyak orang yang sama-sama jenis usahanya, tapi ada yang sukses dan ada yang rugi. Kadang orang yang rugi itu dia berpikiran bahwa usahanya itu yang salah. Tapi kadang juga yang sama-sama usahanya dan sama-sama juga sukses. Kenapa orang itu bisa rugi? Karena ada banyak faktor yang orang itu belum ketahui. Nah, faktor yang paling utama yang bisa membuat orang itu bisa sukses dan rugi yaitu kesesuaian antara bisnis yang mereka itu lakukan dengan potensi dan bakat yang mereka dapatkan. Jadinya seharusnya bisnis itu sama potensi atau bakat mereka itu harus sama. Jadinya dia bisa sukses. Kalau dia bertolakan, kadang mereka juga bisa rugi. Nah, alasan yang kedua, lupa lika-liku bisnis yang mapan. Biasanya bisnis yang menggiurkan itu hasil dari perjuangan yang sangat panjang dari si sukses tersebut. Nah, kadang ada juga orang yang sekali usaha terus langsung sukses. Jadinya orang lain itu tergiur dengan usaha yang sudah sukses, sedangkan mereka itu tidak melihat proses dari perjalanannya si bisnis itu. Nah, di sini yang perlu dipertimbangkan yaitu jenis usaha yang mau ditiru dengan bakat si peniru. Nah, si bisnis itu yang mau memulai bisnis itu yang berhubungan dengan orang yang sudah sukses, dia itu harus melihat bakatnya sama enggak gitu. Nah, alasan yang ketiga, kejebak bisnis kerumunan. Nah, biasanya orang yang sudah memiliki ide bisnis yang bagus itu, biasanya mereka itu udah banyak yang bersaing di pasaran gitu, ya kan? Nah, kenapa bisa disebut kerumunan? Karena mereka itu dalam pasar itu banyak persaingan antara harga, terus model, itu mereka itu udah sangat banyak sekali. Nah, alasan yang keempat itu tidak cukup modal untuk memulai. Biasanya orang itu melihat sebuah usaha yang sudah menguntungkan dan mereka itu ingin berusaha sama biar bisa sama-sama menguntungkan. Tapi setelah mereka lihat modal mereka itu pasti kurang. Kenapa dia bisa kurang? Karena orang itu melihat sebuah usaha yang sudah omsetnya besar, jadinya orang itu tidak bisa menyamaratakan antara modal mereka dengan orang yang sudah sukses. Nah, alasan yang kelima itu Anda bertindak sebagai investor. Biasanya orang itu memiliki modal uang segini dan diinvestorkan sebuah usaha, bakalan dia bertambah, ya kan? Nah, kalau biasanya modalnya itu sedikit, dia mending diinvestorkan. Kalau dia memulai sebuah usaha, kadang juga modalnya itu tidak cukup, makanya biasanya orang itu diinvestorkan biar uang yang mereka dapat dari modal itu bisa bertambah.
Nah, ini alasan yang terakhir, alasan keenam, tidak sesuai dengan bakat Anda. Ini poin terpenting dalam sebuah bisnis atau usaha. Biasanya orang yang bakatnya sama dengan usahanya, biasanya dia akan berkembang karena dia menikmati usaha tersebut. Nah, tapi kalau bakatnya itu beda dengan usaha yang dia miliki, pasti dia bakalan nggak berkembang, ya kan? Karena dia itu kayak jenuh loh. Kok bakatnya di sini, kok usahanya di sini, kan pasti dia beda. Jadinya, sebuah usaha biasanya berkembang dengan bakat yang sama dengan usaha tersebut. Nah, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.